تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah supaya kita dapat melaksanakan yang Allah fardukan kepada kita, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang hakikat takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua, takwa adalah bagaimana kita mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Dan yang ketiga, kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur atas nikmat Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, yaitu ada 4 sifat yang apabila semuanya ada pada dirimu, maka tidak akan menjadi sebab kalian ditimpa kesusahan. 4 sifat tersebut adalah: yang pertama, memegang amanah; yang kedua, berkata jujur; yang ketiga, berakhlak mulia; dan yang keempat, senantiasa menjaga kesucian. Berdasarkan hadis tersebut di atas, memegang amanah adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Sekali saja orang tidak amanah, maka orang lain akan sulit untuk mempercayai kita. Berkata jujur dan tidak berbuat dan tidak melakukan dusta dalam pergaulan bermasyarakat, apapun posisi dan status sosial. Seseorang tentu harus menjaga diri dari sifat-sifat yang akan mengotori diri kita semua, serta senantiasa menjaga kesucian. Artinya adalah: yang pertama, membersihkan diri dari keburukan akhlak; yang kedua, membersihkan diri dari penyakit hati; dan yang ketiga, membersihkan diri dari perilaku jahiliyah. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran atau Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh dari penyakit-penyakit dalam dada atau dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk membersihkan hati dan mengembalikannya kepada fitrah? Yaitu 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan al-ghaflah atau kelalaian. Dan yang ketiga, melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, yaitu dengan cara tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal kepada manusia adalah: yang pertama, agar manusia
cenderung menganggap baik pada kebenaran, dan yang kedua agar manusia cenderung menganggap buruk pada kebatilan, dan yang ketiga karena hukum dalam Islam, kata beliau, apa saja yang ada dalam hukum atau syariat Islam, baik dia lahir maupun batin, maka Allah telah menjadikan di hati seluruh makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran dan selalu mengutamakannya. Itulah hakikat fitrah yang disebutkan oleh ayat tersebut. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akan tetapi masih ada dari sebagian manusia yang telah memutarbalikkan penafsiran ayat Al-Quran yang mulia tersebut, di mana yang sesuatu jelas-jelas kebatilannya, malah itu yang dianggap sesuatu yang hak. Dibelanya mati-matian, begitu yang lainnya. Sesuatu yang jelas-jelas keharamannya, maka yang haram itu tetap dikerjakannya, dan dia anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ada ungkapan yang menyesatkan, jangankan yang halal, yang haram saja sulit untuk mencarinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal pelakunya adalah seseorang yang tahu di agama, seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang wakil rakyat, dan atribut sosial lainnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Akan tetapi Allah menjadikan akal kepada manusia, yang mana manusia dengan akal pikirannya sesungguhnya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang sunnah dan yang bid'ah, yang tauhid dan yang syirik. Akal pikiran yang baik tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, akan tetapi selalu digunakan untuk mengakal-akali, sehingga yang haram dijadikan yang halal, yang batil dijadikan yang hak, dan yang bid'ah dikerjakan, yang sunnah malah ditinggalkan. Itulah potret kehidupan manusia. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang sekira-kira artinya, semua bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah atau cenderung kepada Islam, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dari Himar al-Majusi mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hambaku dalam keadaan hanif atau lurus dan cenderung menerima kebaikan, dan sungguh kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis tersebut menunjukkan bahwa manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, cenderung menerima Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dhurriyyatahum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Rabbmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka, senantiasa seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini, atau iman dan tauhid kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه ومن الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mantap.